Baik, di sini saya akan membuat video presentasi tugas proyek aplikasi basis data dengan tema perancangan aplikasi basis data bengkel motor. Adapun nama kelompok saya yaitu saya sendiri Adrianus Kevin dengan NIM 12211234, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kata pengantar. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah proyek aplikasi basis data Prodi Sistem Informasi dengan judul Program Sistem Basis Data Bengkel Motor yang terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada dosen aplikasi basis data Bapak Yogi Firmansyah, MKOM, yang telah mengajar dan membimbing dalam proses belajar pada semester ini. Adapun daftar isi yaitu kata pengantar, daftar isi, pembahasan. Pembahasan juga terdiri dari A. Konsep logis database yaitu ERD dan LRS. B. Spesifikasi file meliputi tabel customer, tabel order, tabel service, dan tabel stok. Sedangkan yang C. Penggunaan SQL. Kita masuk ke pembahasan. A. Konsep logis database. Apa itu basis data? Basis dapat diartikan sebagai perkumpulan atau berkumpul, sedangkan data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Jadi, definisi basis data atau database yaitu kumpulan data yang saling berelasi atau berhubungan. Bersamaan dengan kebutuhan manusia yang semakin besar dalam perorganisasian dan penyimpangan data, database juga semakin berkembang. Saat ini mekanisme tersebut kita kenal dengan nama Database Management System atau disebut DBMS. DBMS juga mempunyai kelebihan, di antaranya minimalisirkan terjadinya redundansi. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas user. Yang kelima, mengatur transportasi data. Yang keenam, meningkatkan keamanan. DBMS juga mempunyai kelemahan, di antaranya 1. Memerlukan skill dalam melakukan pembuatan dan pemeliharaan. Dan kedua, harga DBMS yang terbilang cukup mahal. Pada poin yang dijabarkan dalam bentuk diagram beserta kardinalitas yang ada yaitu 1. Entity Relationship Diagram atau disebut ERD merupakan abstrak dan konseptual representasi data. ERD merupakan salah satu model basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional. Ketentuannya bersifat top-down. Berikut gambar yang menunjukkan konsep ERD. Nah, ini contoh gambar dari konsep ERD. Kita masuk ke kedua. Logical Relational Diagram atau disebut LRS merupakan diagram yang menunjukkan informasi yang dibuat, disimpan, dan digunakan untuk keperluan bisnis, atau bisa diartikan juga sebagai representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah kode, dan predicate key sebagai berikut. 1. One to one. Satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. Yang kedua, one to many. Satu entitas dapat berhubungan dengan lebih baik dari satu entitas lain. Many to many. Beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lainnya. Kita masuk ke B. Spesifikasi file. Langkah yang pertama yaitu tabel customer. File terdiri dari ID customer, nama customer, alamat, dan telepon. Untuk premike saya letakkan di ID customer.
Sedangkan tabel order file terdiri dari nomor nota, tanggal order, nama customer, nama barang, jumlah barang, dan total bayar. Untuk primi key saya letakkan di nomor nota. Untuk tabel service, untuk filenya saya terdiri dari nomor nota, nama customer, ID montir, jenis motor, bentuk servis, tanggal servis, dan total bayar. Untuk primi key saya letakkan di nomor nota. Untuk tabel stok, filenya terdiri dari ID barang, nama barang, jumlah stok. Untuk primi key saya letakkan di ID barang. Nah, masuk ke penggunaan perintah SQL. Sebelum teman-teman masuk ke command prompt, langkah pertama yaitu teman-teman harus mendownload command prompt. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu buka aplikasi command prompt pada laptop atau komputer teman-teman. Yang kedua yaitu masukkan ke dalam MariaDB menggunakan user root. Nah, ini contoh gambar langkah pertama untuk masuk ke user root dengan perintah nih. Yang ketiga, menampilkan semua database yang sudah dibuat di command prompt. Nah, ini contoh gambar tampilan database yang saya buat. Lalu yang keempat, tampilkan daftar tabel database DB Bengkelvik dan buatkan tabel sebagai berikut. Nah, ini tabel input dari DB Bengkelvik yang saya buat, yaitu tabel customer, tabel order, tabel service, dan tabel stok. Dan di bawahnya itu contoh dari tabel yang kita buat. Nah, ini contoh gambarnya. Langkah yang kelima yaitu menampilkan semua isi dari tabel DB Bengkelvik. Yang pertama yaitu tabel customer. Tabel customer saya buat dengan perintah select bintang from tabel customer yang meliputi yaitu ID customer, nama customer, alamat, dan telepon. Untuk nama customernya saya input yaitu Iman Mahreza, Agus Saputra, Asman Adiputra, dan Klapen Pancit. Masuk ke tabel order. Di sini saya masukkan perintah insert into tabel order yang meliputi nomor nota, tanggal order, nama customer, nama barang, jumlah barang, dan total bayar. Dan ini isi database-nya. Setelah itu kita tekan enter dan tampil seperti ini, query OK. Lalu kita masukkan kata perintah select bintang from tabel order. Dan ini contoh gambarnya. Maaf, fotonya terpotong. Kita masuk ke tabel service. Tabel service-nya saya masukkan kata perintah insert into tabel service dengan meliputi nomor nota, nama customer, ID montir, jenis motor, bentuk service, tanggal service, total bayar. Yaitu tampilan query OK. Kita masukkan lagi select bintang from tabel service. Dan ini contoh gambarnya.
Maaf, ini juga terpotong. Untuk tabel stoknya saya masukkan kata perintah select bintang from tabel stock, dan ini contoh gambarnya. Untuk jumlah stoknya saya input ada 1 2 3 4 5 6 7 11 12 input databasenya. Masuk yang keenam, mengubah nama file nama customer pada tabel customer menjadi nama customer dan tampilan hasilnya. Nah, ini kata perintah dari mengubah nama file, yaitu kata perintah alter tabel t_customer, change nama customer, nama customer varchar, titik koma, query OK, yaitu saya tampilkan dex tabel customer dan namanya sudah berubah. Masuk yang ketujuh, tampilkan jumlah keseluruhan total bayar pada tabel service. Di sini saya membuat kata perintah yaitu select sum dalam kurung total underscore bayar tutup kurung from tabel service titik koma, dan ini tabel dari database tersebut. Yang ke-8, tampilkan rata-rata pembayaran pada tabel order. Di sini saya membuatnya dengan perintah select avg dalam kurung total underscore bayar tutup kurung from tabel order titik koma. Nah, ini contoh gambar dari hasil tabel order. Masuk yang ke-9, tampilkan harga terendah pada tabel order. Sini saya masukkan select min dalam kurung total bayar tutup kurung from tabel order titik koma, dan ini contoh hasil dari tabel database order. 10, tampilkan total bayar yang paling tinggi pada tabel service. Nah, saya membuat kata perintah yaitu select max dalam kurung total underscore bayar tutup kurung from service tutup titik koma, dan ini contoh hasilnya. Masuk yang ke-11, menambahkan beberapa barang di tabel stok. Nah, di sini saya menambahkan tabel stok dengan kata perintah yaitu insert into table stock dengan meliputi nama, ID barang, nama barang, jumlah stok. Nah, untuk isi database-nya itu ini BR005 lampu sen vario dengan jumlah stok 6. BR untuk ID barang BR008, untuk nama barang baut kecil, untuk jumlah stoknya yaitu 32. Selanjutnya ID barang yaitu BR002, nama barangnya starter, dan jumlah stoknya yaitu 4. Dan untuk
tanda terakhirnya yaitu titik koma dan query OK. Saya masukkan lagi kata perintah yaitu select untuk melihat hasil menambahkan beberapa barang tersebut, dan kata perintah select bintang from table stock. Nah, ini contoh hasil penambahannya. Masuk yang ke nomor 12. Menampilkan hasil tabel yang telah dihapus pada tabel customer dengan nama Iman Mahreza. Nah, di sini saya memasukkan kata perintah yaitu delete from tabel customer where nama customer sama dengan petik 2 Iman Mahreza petik 2 titik koma, dan menampilkan query OK. Lalu kita menampilkan tabelnya dan kata perintah select bintang from tabel customer titik koma. Nah, untuk nama Imam Mahreza sini telah terhapus dari tabel. Kita masuk ke 13, menampilkan data dari tabel order dan tabel customer dengan menggunakan inner join. Nah, di sini saya memasukkan kata perintah untuk menginput inner join yaitu select bintang from table service. Lanjut ke inner join table order on table order titik nomor nota sama dengan table service titik nomor nota. Lanjut inner join table customer on table customer titik ID customer sama dengan table customer titik ID customer where table customer titik nama customer sama dengan petik 2 Agus Saputra petik 2. Setelah itu titik koma. Nah, ini contoh hasil dari menampilkan data dari inner join. Maaf teman-teman, ini gambarnya terpotong karena nggak sampai inputnya panjangan. Masuk yang terakhir yaitu menambahkan primi key pada file tanggal order. Nah, di yang terakhir ini saya memasukkan kata perintah yaitu alter table t underscore order dengan add primi key dalam kurung tanggal order tutup kurung titik koma, dan menampilkan query OK. Pas itu saya menampilkan tabel order dan kata perintah dex tabel order titik koma. Nah, ini contoh dari gambar tersebut. Nah, demikian video presentasi dari saya. Jika ada kata atau penyampaian yang kurang, agar kritik dan saran untuk video presentasi ini. Sekian dan terima kasih.